Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rodatul Jannah Juni Fauzi dari kelas 10 MIPA 5 KBC SMA Negeri 1 Situbondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisa saya terhadap salah satu berita ancaman terhadap integritas di Indonesia. Saya akan menganalisa salah satu berita tentang rasisme yang baru-baru saja terjadi. Berita ini dikeluarkan oleh laman informasi tirto.id pada tanggal 27 Januari 2021 dengan judul Natalius Pigai diberondong ujaran rasis oleh para pendukung Joko Widodo. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat mengenai narasi yang terdapat pada berita tersebut. Berita tersebut berisikan peristiwa di mana Natalius Pigai selaku mantan komisioner Komnas HAM asal dari Papua yang mendapatkan ujaran rasis lewat sosial media. Diduga pelaku dari ujaran rasis tersebut merupakan para pendukung Presiden Joko Widodo yang selalu menentang narasi-narasi yang kontra dengan pemerintahan. Salah satu pelakunya yaitu Ambrosius Nababan yang merupakan politikus Hanura, juga selaku ketua umum relawan pro Jokowi Ma'ruf Amin atau Pro Jamin yang melakukan rasisme melewati jaringan sosial media yaitu akun Facebook pribadinya, dengan menambahi sebuah foto Natalius Pigai yang berdampingan dengan seekor gorila dengan ditambahi deretan kalimat yang menjuruskan kepada rasisme. Selanjutnya, saya akan menganalisa mengenai mengapa peristiwa tersebut termasuk ke dalam salah satu ancaman terhadap integrasi suatu bangsa. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih ancaman terhadap integrasi suatu bangsa. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai integrasi suatu bangsa. Integrasi suatu bangsa merupakan keadaan di mana bersatunya atau keutuhan suatu bangsa yang menempati suatu wilayah dalam suatu negara yang berdaulat. Sedangkan ancaman yaitu segala bentuk usaha yang bersifat merombak, mengubah, membahayakan, bahkan mengancam kebijakan yang terdapat dalam suatu negara. Sehingga ancaman terhadap integrasi suatu bangsa yaitu segala sesuatu yang berusaha yang bersifat untuk merombak, mengubah, mengganggu, bahkan mengancam bersatunya atau keutuhan suatu negara. Dengan kata lain, ancaman terhadap integrasi suatu bangsa yaitu ancaman terhadap keutuhan, kesatuan, dan persatuan suatu negara. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa rasisme yang dilakukan dalam bentuk media sosial terhadap Pigai yaitu berupa ejekan secara tidak langsung secara fisik terhadap suatu ras dari golongan tertentu yang menyebabkan rasa sakit hati dari pihak yang dirasis sehingga menimbulkan adanya perselisihan. Perselisihan tersebut juga mengakibatkan perpecahan antara kedua golongan tersebut. Hal ini justru berbanding terbalik dengan integrasi suatu bangsa. Seperti yang telah saya katakan di awal, bahwa integrasi suatu bangsa itu bersatunya suatu bangsa. Namun, rasisme ini justru menimbulkan hal sebaliknya, yaitu menimbulkan perpecahan dalam suatu bangsa. Sehingga dikatakan ancaman terhadap integrasi suatu bangsa. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi antara golongan yang mendukung Presiden Joko Widodo terhadap orang yang menentang pemerintahan. Salah satu pelakunya yaitu Ambrosius Nababan yang mengatakan bahwa ia melakukan ini karena rasa kesal dalam dirinya terhadap perilaku Pigai yang mengeksplor keluar ketidaksetujuannya kepada Sinovac dan bahkan ingin membeli alatnya ke luar negeri daripada mempercayai Sinovac tersebut. Hal ini ia katakan sebagai salah satu bentuk provokasi. Perilaku Pigai tersebut tidak disukai oleh Ambrosius Nababan sehingga ia meluapkan rasa kesalnya dengan ujaran rasis tersebut di media sosial. Namun, bukannya mengontrol konflik sosial yang terjadi, justru membukakan pintu rasisme di Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Dampak yang dapat saya amati dan analisa dari berita tersebut yaitu perpecahan dan perselisihan.
Seperti yang telah saya katakan di awal bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut yaitu dikarenakan kedua golongan yang berselisih paham, di mana salah satu dari golongan tersebut yaitu adalah pendukung dari Presiden Joko Widodo yang selalu menentang terhadap narasi-narasi yang kontra dengan pemerintahan. Salah satunya dilakukan oleh Natalius Pigai, di mana ia menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap salah satu bentuk pemerintahan yaitu pemberian Sinovac. Hal ini justru menimbulkan rasa kesal terhadap salah satu golongan, yaitu golongan para pendukung Joko Widodo tersebut, sehingga terjadilah bentuk rasisme tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa rasisme tersebut juga menimbulkan perselisihan, sehingga tertimbullah perpecahan dalam kalangan masyarakat. Salah satu bentuk perselisihan yang dapat saya amati yaitu ketika kerukunan masyarakat Batak dari Provinsi Papua yang meminta kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas masalah ini dan juga memberlakukan pelaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Setelah kita membahas alasan, dampak, penyebab dari peristiwa tersebut, selanjutnya saya akan menganalisa mengenai cara apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa tersebut. Cara yang dilakukan untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa tersebut antara lain, yang pertama, tidak membawa perbedaan fisik dalam suatu masalah sehingga timbul rasisme. Yang kedua, mencoba merasakan apabila kita di posisi mereka, apa yang kita rasakan. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap orang memiliki perbedaan. Dan yang keempat, cobalah merespon orang lain dengan lebih baik lagi. Dan juga kita sebagai warga Indonesia sudah sepatutnya untuk menjunjung tinggi nasionalisme, tidak membeda-bedakan, dan saling mengisi satu sama lain, sehingga tindak rasisme ini tidak akan terulang lagi. Terakhir, sikap yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk mencegah terjadinya rasisme kembali, yaitu antara lain, lebih bisa mengontrol diri, menyaring informasi-informasi yang menyebar, dan menyadari betapa tindak rasis ini merugikan dan membahayakan berbagai elemen-elemen yang ada di negara. Perlu kita ketahui bahwa kita diciptakan sama dan setara. Jadi toleransi antar agama, ras, suku, bersifat terbuka antar sesama yang berbeda ras. Lalu bertutur kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan sesama. Hal-hal tersebut sudah cukup untuk mencegah terjadinya rasisme yang terjadi di Indonesia. Selain itu, sikap-sikap yang dapat kita tekankan dalam kehidupan sehari-hari yaitu antara lain saling menghargai, menghormati, adil, saling peduli, introspeksi diri. Sikap-sikap tersebut dapat menimbulkan sikap gotong royong untuk persatuan dan kesatuan, sehingga integrasi bangsa menjadi lebih baik lagi dan ancaman terhadap integrasi bangsa tidak akan terulang kembali. Hal tersebut merupakan penjelasan saya mengenai analisa yang saya lakukan terhadap berita ancaman terhadap integrasi bangsa yaitu rasisme. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.